bentuk dari bullying atau perundungan yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi seperti internet atau handphone. Nah, perundungan sendiri mempunyai karakteristik yaitu terjadinya kekerasan secara berulang kali. Jadi ada perulangan di sini, kemudian kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak yang lebih mempunyai kekuasaan atau power terhadap pihak yang tidak memiliki kekuasaan atau power. Jadi kalau dalam konteks sekolah misalnya, perundungan ini dilakukan misalnya oleh guru terhadap siswa, atau senior terhadap junior, atau siswa yang lebih populer terhadap siswa yang kurang populer. Nah, jadi cyberbullying itu syaratnya di sini ada 3 atau karakteristiknya ada 3, yaitu kekerasan yang berulang-ulang dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang kurang berkuasa, dan yang ketiga, kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet atau ponsel. Nah, kalau dalam bullying secara tradisional, itu bentuknya bisa ada 3, yaitu perundungan atau bullying fisik, bullying verbal, dan bullying relasional. Kalau bullying fisik kita bicara berarti ketika misalnya ada pemukulan atau penendangan. Pokoknya ada hal-hal yang melibatkan kontak fisik, kekerasannya melibatkan kontak fisik. Kalau bullying verbal itu berarti kita bicara tentang ada yang mengolok-olok, mengejek, memberi julukan yang tidak disukai, atau mengancam. Itu bullying verbal. Kalau bullying relasional itu artinya ada kekerasan yang dilakukan untuk menghambat seseorang untuk berhubungan terhadap orang lain. Jadi ada faktor relasi di sini. Misalnya cara yang paling sering ditemui adalah dengan eksklusi. Jadi misalnya satu kelas diundang semua ke pesta ulang tahun kecuali 1 orang. Atau bisa juga dengan menyebarkan gosip. Nah, dalam cyberbullying hal-hal itu juga bisa terjadi, kecuali mungkin perundungan fisik. Yang biasa terjadi dalam cyberbullying adalah perundungan verbal, mengancam lewat SMS atau WhatsApp atau Facebook Messenger misalnya. Atau bisa juga melalui relasional. Misalnya menyebarkan gosip lewat WhatsApp atau lewat Facebook atau lewat media sosial lainnya. Nah, bedanya cyberbullying itu juga membuka sayangnya bentuk-bentuk Penggunaan medsos yang tidak bijak sangat berdampak negatif dan juga sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang kebijakan dalam penggunaan medsos. Maka sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menggunakan medsos saat ini. Gunakan medsos dan manfaatkan medsos dalam kebaikan. Banyak dampak negatif jika kita salah menggunakan medsos, seperti pergaulan bebas, kita bisa mengenal seks bebas, dan juga bahkan banyak orang yang terjerat kasus ekspor impor narkotika melalui medsos. Tetapi ada juga dampak positif, kita bisa mencari apa yang belum kita ketahui dalam hal baik-baik.